Iku bab ing dalem mertelaaken utawi iki iku bab ing dalem mertelaaken pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing ya. Alal mubtada'i ing atase mubtada wal khabari lan khobar. Wal khobari lan khobar. Ini bab ini menjelaskan tentang amil-amil ya, amil-amil yang masuk pada terkib isnadi yang berupa mubtada khobar. Ini kalau pengen pembahasannya lengkap gitu ya. Bab ini menjelaskan tentang amil-amil yang masuk pada terkib isnadi yang berupa mubtada khobar. Karena terkib isnadi itu apa sih? Karena terkib isnadi itu ada dua ya. Ada yang berupa mubtada khobar, ada yang fi'il fa'il, ada yang fi'il fa'il. Amil ya. Wa watu samalan dan arane opo awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khobar an-nawasikh ing pira-pira amil nawasikh. Wa nawasikhul ibtida'i utawi pira-pira amil nawasikh mubtada utawi pira-pira amil nawasikh mubtada wa hiya utawi nawasikhul ibtida' iku salah satu anwa'in teluk pira-pira macam ya. Rupane al awalu utawi kang pertama ikuma amil ya, atau ikuma ya amil ya. Yarfa'u kang rafa'aken apa ma al mubtada ing mubtada wayan sobulan wayun sibu ya. Wayan sobulan nasobaken apa ma al khabara ing khabar. Wa huwa utawi ma iku kana lafadz kana wa akhwatuha lan pira-pira sedulure kana wal huruf lan pira-pira huruf al musyabbihatu kang den serupaaken bilaisa kelawan lafadz laisa wa af'alul muqarabati lan pira-pira fi'il muqarabah ya, fi'il muqarabah. Wasani utawi kang keping pindho iku ma amil yang sobu atau yunsibu ya, kang nasobaken apa ma al mubtada'i mubtada wa yarfa'ulan wa yarfa'u wa yansobu berarti ya. Iku ma amil yang sobu kang nasobaken apa ma al mubtada'i mubtada wa yarfa'ulan rafa'aken apa ma al khabar ing khabar. Wa huwa utawi ma iku inna lafadz inna wa akhwatiha lan pira-pira sedulure inna wala lan lafadz la allati rupane la linafil jinsi kang nafiaken linafil jinsi wala lan la allati rupane la linafil jinsi kedua makna nafiaken jenis ya, kedua makna nafiaken jenis. Wasalisu utai kaping telu iku ma'amil yang sobu kang nasobaken apa ma al mubtada mubtada wal khobarolan khobar jami'an hale sakabehane. Wa huwa utai ma yang sobu al mubtada wal khobar iku zanna lafaz zanna wa akhwatuha lan wa akhwatiha ya, wa akhwatuha wa akhwatiha ya, wa akhwatuha lan pira-pira sedulure zanna. Jadi bab yang menjelaskan tentang amil nawasikh ya. Amil nawasikh itu amil yang fungsinya itu merusak ya, merusak tatanan susunan mubtada khobar. Ya, jadi adanya terkib mubtada khobar itu dirusak oleh amil ini. Namanya amil nawasikh ya. Namanya juga nasakh ya. Nasakh itu merusak, merombak ya, itu amil nawasikh. Dan ternyata ada 3 macam ya. Jadi amil nawasikh itu ada 3 macam.
Ya, dan dari 3 macam ini fungsinya berbeda-beda, Jang, berbeda-beda. Yang pertama itu adalah merofakkan mubtada terus menasobkan khobar, yaitu berupa amil yang berupa kana wa akhwatuha, terus huruf yang diserupakan dengan laisa, kemudian af'alul muqarabah, ya, af'alul muqarabah. Yang kedua adalah amil yang menasobkan mubtada dan merofakkan khobar, yaitu berupa inna wa akhwatuha dan la linafsil jinsi, ya, la linafsil jinsi. Yang ketiga itu adalah amil yang menasobkan mubtada dan khobar, ya, keduanya secara bersamaan, yaitu berupa zona wa akhwatuha. Intinya sih gini. Ternyata dalam susunan mubtada khobar yang kemarin itu kan definisi mubtada itu apa? Al ismu al marfu'u, ya, terus al ari anil awamil al lafdiyah, ya. Jadi mubtada itu adalah isim-isim yang dibaca rofa, ya, yang sepi dari amil maknawi, ya, amil lafzi, ya, amil lafzi. Sehingga gini, yang sepi dari amil lafzi. Cuman amil itu ada dua, ya, amil ada dua. Jadi amil yang berbahasa lafzi sama amil yang berbahasa maknawi. Nah, bedanya lafzi sama manawi apa? Yang lafzi itu adalah yang kelihatan, ya, ambilnya yang kelihatan. Kayak contoh fiil terhadap fa'il, ya. Fiil terhadap fa'il itu fiilnya berupa amil yang kelihatan, ya, itu. Lah, ada amil yang maknawi, ya, amil maknawi. Nah, ini, ya, amil maknawi ini adalah yang masuk pada apa? Mubtada, terkait mubtada, tapi maknawi, ya, maknawi. Kenapa maknawi ibtida dikatakannya? Kenapa maknawi ibtida? Kenapa? Karena yang namanya mubtada itu adalah sebagai pernyataan bahwa itu awal kalimat, ya, bahwa itu awal kalimat, Jang. Lah, awal kalimat yang tidak boleh ada kalimat sebelumnya, itu namanya mubtada. Lah, supaya benar-benar diposisikan mubtada itu benar-benar di awal kalimat, maka ada amil maknawi ibtida. Jadi amil maknawi ibtida itu tidak ada bentuknya, Jang. Jadi enggak ada tapi ada tapi nggak ada, antara ada dan tiada, konon. Kalau amil maknawi ibtida kan, konon. Dia itu hanya sekedar, ya, simbolis bahwa kalau amil maknawi ibtida bisa ngomong gini, tugas saya itu memberitahu bahwa ini loh mubtada itu awal kalimat, nggak boleh kamu menghayal ada kalimat lain sebelumnya, konon, ya. Kalau ngomong amil maknawi ibtida kan, udah. Lah, ternyata di samping ada amil maknawi ibtida, itu ada amil yang lain, ya. Namanya amil nawasikh, yaitu amil yang fungsinya itu merombak tatanan mubtada khobar. Kenapa nasikh? Kenapa merusak? Karena itu tadi. Karena dia berarti amil nawasikh ini berarti dia melanggar apa? Tatanan yang sudah rapi bagi apa? Bagi mubtada itu sendiri yang ada amil maknawi ibtida, konon. Ngerti ya maksudnya, ya? Lah, ketika kok ada amil lagi, berarti amil yang keduanya itu nasakh namanya. Perusak, ya, perusak. Karena tatanannya sudah rapi gitu loh. Zaidun qaimun itu sudah rapi, tidak boleh diotak-atik. Tanda rapinya apa? Ada amil maknawi ibtida
yang memberitahukan bahwa itu awal kalimat tidak boleh ada kalimat yang sebelumnya. Ternyata ada amil lagi. Nah, maka amil yang kedua ini itu namanya amil nasakh ya, amil yang perusak, fungsinya perusak. Nah, itu ada 3 jam. Nah, udah. Jadi perusak ya, karena sudah rapi tatanannya ya. Nah, dalam istilah kitab ya, atau dalam istilah fan ilmu itu tidak asing ya, ada istilah nasakh merusak itu ada apa yang enggak asing Jang. Kalau di kitab nahwu itu ada istilah nasakh ya, amil nawasikh ya. Kalau di dalam kitab tafsir ataupun hadis ya, usul fikih itu ada nasakh mansukh ya, nasakh mansukh. Itu enggak aneh ya, enggak aneh. Ya. Karena apa Jang? Karena hidup itu sebenarnya apa sih? Merusak. Orang itu apa ya? Karakternya itu karakter merusak Jang. Ya, makanya pas ketika diciptakan Nabi Adam itu apa sih? Apa? Malaikat itu enggak setuju ya, enggak setuju. Alasannya apa kata malaikatnya? Takutnya akan apa? Saling berperang, akan apa? Saling membunuh ya. Benar, emang manusia itu tugasnya itu salah satu fungsinya itu merusak ya. Tapi merusaknya itu merusak apa? Ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Kono, berarti intinya sih kehidupan itu tujuannya itu untuk merusak ya. Tapi merusaknya itu apa? Ada kalanya apa namanya? Positif apa negatif, itu aja. Ya, contoh yang merusak positif apa? Merusak tapi positif. Merusak positif apa itu? Belum tergambarkan. Merusak tapi positif. Yang saya aneh gini, yang saya anehnya tuh ya. Kenapa nih ya? Kenapa? Itu tahu kalau kamu masak pakai kayu kan? Atau gini, kamu lagi masak ya, atau lagi makan, kan piringnya kotor, ya. Terus dicuci lagi, ya. Terus dikotorin lagi ya, terus cuci lagi, kotorin lagi. Saya itu aneh kadang. Itu merusak, salah satu merusak. Udah bersih dikotorin, udah kotor dibersihin, itu salah satu merusak. Tapi yang positif ya. Banyak jadi. Nah, jangan sampai istilah merusak itu, makanya ini berlomba-lomba ya. Ada orang yang merusak ke sisi negatif, ada yang merusak ke sisi positif, berlomba-lomba. Tinggal kamu yang mana? Honor kah? Ya. Nah, kamu kan misalkan masih muda nih, Nah, kamu mau merusak sekarang itu. Sebenarnya kan gini, orang itu kalau pengen sukses, ada istilah gini. Coba kamu itu di ekstrak apa ya? Istilahnya itu di apa ya? Di namanya ya, di kalau HP mah apa ya? Dihapus semua kah? Apa namanya ya? Di restart ya, di restart. Intinya gitu. Orang kan ketika mau sukses itu kan otomatis salah satu cirinya itu gini. Dia introspeksi dulu, cari sesuatu yang menghambat dia, ya, menghambat kira-kiranya apa. Ya. Kalau udah ketemu itu dirusak, dirubah yang lebih baik gitu. Jadi yang namanya rusak itu ada istilah yang ke hal yang baik, ada yang ke hal positif. Itu namanya. Ya itu tugasnya manusia. Makanya di kitab-kitab itu nggak aneh ya. Tiba-tiba ada bab nasakh, merusak, nasakh mansukh. Wes. Faslun utawi iki kula fasol. Fa amakana anapun utawi lafat kana wa akhwatu halan pira-pira sedulure kana
lan pira-pira sedulure kana iku fa inaha maka setuhune kana iku tarfa'u rafa'aken apa kana al mubtada mubtada bisa turfa'u fa inaha maka setuhune kana iku tarfa'u rafa'aken apa kana al mubtada tasbihan karena nyerupani bil fa'ili kelawan fa'il wa yusammalan dan arani apa ismuha ya wa yusammalan dan arani apa mubtada konon baya ismaha ing isime kana konon ba wa yusammalan dan arani apa mubtada ismaha ing isime kana watan sobulana sob akan apa kana al khobaru ing khobar ya tasbihan karena nyerupani bil maf'uli kelawan maf'ul wa yusamalan dan arani apa khobar wa yusamalan dan arani apa khobaroha ing khobare kana ono wa hadhil af'alu ta iki pira-pira fi'il iku ala salasati aksamin ing atase telu pira-pira bagian rupane ahadiha bisa ya rupane ahadiha atau rupane ahaduha bae ahaduha utawi salah satu aksam iku ma'amil ya malu kang beramal apa ma ya. Hadzal amala kelawan iki amal min ghairi syaratin kelawan tanpa syarat wa huwa utawi ma ya'malu hadzal amal min ghairi syart iku kana lafat kana wa amsal lafat amsa wa asbaha lafat asbaha kana manane ana amsa manjing sore asbaha manjing esuk adha manjing waktu duha ya manjing waktu duha zola manjing apa ya zola itu siang ya siang hari wabata malam hari wasoro lan makna dadi walaisa lan ora ana lalafat walaisa nahwu wa kana Allahu ghafurur rahima kana ana sapa Allah Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh ngampurane rahima tur kang zat akeh ulas asih fa asbahtum mangka esuk-esukan sapa sira kabeh ya fa asbahtum maka esuk-esukan sapa sira kabeh binikmatihi kelawan kalawan oleh nikmate Allah iku ikhwana dadi pira-pira iku ikhwana dadi seduluran ya dadi seduluran laisu kang ora ana sapa kaum iku sawaan pada ya iku sawaan pada wa zallalan dadi apa wajhuhu wa zallalan dadi ya apa wajhu wajah wong iku muswidan ya ireng iku muswidan ireng muswidan apa muswadan ya muswidan bawis. Nah, pertama bab amil nawasikh yang pertama itu adalah kana dan saudara-saudaranya. Ada berapa sih? Di total itu ada berapa? 13 kalau nggak salah ya. Ntar kamu dihitung sendiri ya. Kana itu amalnya tadi apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Bahwa yang namanya kana itu adalah merofakkan mubtada, diserupakan dengan fa'il ya. Berarti mubtadanya itu diserupakan seperti fa'il. Tapi namanya bukan mubtada, bukan fa'il, tapi isim ya. Isimnya kana ya. Isimnya kana, khobarnya kana.
Kemudian dari kana wa akhwatuha ini dibagi 3 bagian. Pertama, pengamalannya itu tanpa syarat ya, pengamalannya itu tanpa syarat, yaitu kana amsa asbaha hadzala bata soro sampai laisa ya. Itu pengamalannya pengamalannya tanpa adanya syarat. Tapi gini, dalam bab kana wa akhwatuha itu sebenarnya tiap lafadznya itu beda-beda jangan. Tiap lafadznya itu beda-beda. Alias dari mulai kana sampai akhwatnya itu mempunyai faedah yang berbeda-beda. Kayak misalkan kana itu apa sih? Litisofil ya, mukhbir anhu ya, biwujud ya. Tadi ngene. Litisofil mukhbir anhu, kalau kana itu bil wujud ya. Imma dawam wa imma munqati'ah. Ya, itu faedah daripada kana. Terus misalkan setelah kana misalkan amsa ya. Itu faedahnya litisofil mukhbir anhu ya, apa? Fil masa ya, litisofil mukhbir anhu ya, fil masa. Itu misalkan asbah. Intinya gini intinya. Ketika kana ya, kana itu kalau kamu manai apa? Ada ya, ada. Tapi kayaknya coba ya, ada di kitab itu ya, ada di kitab Al-Athor itu ya, Al-Athor Al-Azhariyah ya, Binahwi itu contohnya gini. Kana ya, kana asy-syaikhu syaban, kana asy-syaikhu syaban. Itu maknanya apa? Asy-syaikhu apa asy-syaikhu? Enggak, artinya apa? Asy-syaikhu orang tua. Kana asy-syaikhu syaban. Ada itu. Itu hampir menjebak ya. Kana asy-syaikhu syaban. Asy-syaikhu orang tua, syaban muda. Coba mana yang tepat gimana? Kana asy-syaikhu syaban. Hah? Kelapa muda. Kalau saya maknanya gini, dulu orang tua itu muda. Dulu orang tua itu muda. Berarti kananya bukan mana ada. Coba kalau ada tuh susah. Karena anak opo asyiku orang tua itu saban. No. Berarti orang tua itu ada muda. Gimana ada muda? Ayo ya. Saya itu malah maknanya gini. Karena asyiku saban. Dulu orang tua itu muda, loh. Ngerti? Nah. Coba kana itu apa kana? Kalimat apa? Fi'il kan? Fi'il kan? Udah. Fi'ilnya fi'il madhi apa fi'il mudhari apa? Madhi, berarti kana itu kan ada. Kalau madhi, kalau sudah lewat adanya apa? Adanya sudah lewat adanya. Dulu ya, dulu. Lah, itu. Jadi terjebak. Aslinya sih gini. Kalau saya amati bab kana wa akhwatuha itu, dia itu sebenarnya maknanya itu menyesuaikan daripada mubtada khabar itu sendiri. Kayak misalkan ngene, di sini kan contohnya kana Allahu ghafurur rahimah. Coba di mananya gimana? Ya kalau secara makna Jawa kan misalkan kana anak ya sapa Allahu bisyaallah iku ghafur. Tapi kalau makna secara terjemah atau dian gimana coba? Sebenarnya inna orang ya.
Jadi gini, karena itu ada yang dawam selamanya, adanya itu selamanya, ada yang terputus kayak tadi akana asyaihu syaban itu berarti kananya itu menunjukkan lidila inkitok ya, terputus. Jadi ketika terputus, adanya itu terputus, terus zamannya dahulu berarti zamannya sudah lewat, berarti maknanya dahulu. Ya. Gitu. Coba kanallahu ghafurur rahim. Itu maknanya gimana? Allah itu Maha Pengampun. Jadi kanannya enggak ada. Mana adanya kan enggak ada. Ngerti? Ngerti aja. Dia itu sisi makna aja. Jadi ngene-ngene. Amil nawasih. Ya. Dia itu untuk diterjemah, ditulis itu sebenarnya enggak ada. Dia itu ada di hati. Mana hati? Karena itu apa coba? Tadi ada. Lah, ada itu karena itu tadi bahasanya litisofil mukhbir anhu fil wujud ya. Imma dawaman wa imamun munqati'an. Lah untuk Allah sendiri itu dawam apa munqati? Allah itu Maha Pengampun, terputus apa untuk selamanya? Dawam. Lah berarti itu adanya hanya di hati aja. Misalkan kana Allahu Ghafurur Rahim. Misalkan maknanya sesuai dengan teksnya. Adanya Allah itu Maha Pengampun, itu kurang bagus, kurang pas menurut saya. Soalnya kalau ditabrakin dengan kasus kana yang munqati, itu juga ntar bertabrakan. Kana asyaihu saban. Coba mana nih gimana? Adanya orang tua itu muda, adanya kakek itu muda, adanya kakek itu kan nggak bisa. Enaknya gini, dulu kakek itu muda karena munqati loh. Yang dawam itu dikasih ada enggak? Sebenarnya dikasih ada apa enggaknya itu enggak ngefek menurut saya. Karena bab amir ini, nawasikh ini, dia itu pemaknaannya itu di hati. Pakai syauq, pakai syauq. Ada entah bahasa syauq. Yang intinya itu sebenarnya bab amil nawasikh itu sama seperti amil maknawi itu saja. Amil maknawi. Dia itu enggak ada tapi enggak ada tapi ada. Nah, ini juga sama. Kana wa akhwatuha itu ada kananya. Tapi kayak enggak ada, tapi ada. Cuma secara lafaz kelihatan loh. Secara lafziyah itu kelihatan, tapi untuk dimaknai yang tepat gimana? Enggak ada. Dia itu ada di hati. Wes, ini karena ya, ini karena. Kamu udah ngerti paham enggak ini? Hah? Coba Lutfi. Mana Lutfi? Ada yang tanyakan Lutfi. Alban. Coba, tadi paham gak tadi? Paham ya? Wes, kita masuk ke amsa. Amsa itu apa sih? Sore. Masuk waktu sore. Misalkan amsa Zaidun qa'iman. Amsa Zaidun qa'iman. Amsa Zaidun qa'iman. Coba. Amsa wis manjing Amsa manjing sore. Wis manjing sore. Sopo Zaidun, Zaid iku qa'iman wong kang ngadeg. Kalau secara terjemah gimana? Secara literal anunya, coba. Kayak gitu, Zaid berdiri di waktu sore. Ya. Zaid itu berdiri.
kalau lagi misalkan ngobrol-ngobrol gini atau lagi pada suatu hari ya, pada suatu pagi, nah ini sama, cuman maknanya sudah lewat ya. Jadi amsa Zaidun qaiman, di waktu sore, pas di waktu sore ada pasca, pas di waktu sore si Zaid itu berdiri, pas apa ya, pas di waktu sore. Jadi pas di waktu sore, ya. Amsa asbaha pagi, pas di waktu pagi, ya. Ngerti aja. Itu jadi gitu. Itu kalau film mati, ya. Kalau film mudhari beda, kan karena itu wa akhwatuha enggak mesti pakai mati kan. Yakunu itu juga boleh. Misalkan yakunu Zaidun qaiman. Jadi maknanya terjemahan hal sama atau istiqbal. Berarti apa? Gak ada makna juga jangan, gak ada makna. Itu mengkoti apa? Kalau mudhari itu mengkoti apa enggak? Enggak aja. Lagi siaran langsung, lagi lab. Berarti yakunu Zaidun qaiman. Zaid sedang berdiri. Zaid sedang berdiri. Lafaz adanya itu gak disebut. Zaid sedang berdiri. Karena antara ada dan dia ada sih maknanya ambil nawasir itu. Soalnya saya itu bingung ya gitu. Pas lagi baca itu ya kita atur. Kalau bisa ngaji ya itu kita bagus gitu. Atur al-Ghazali fi nahwi juga. Karena saya itu sahabat orang tua ini adanya orang tua itu muda. Kok bisa ya? Tapi saya pikir-pikir kayaknya bukan mana ada ini. Dulu orang tua ini muda orang, sekarang udah tua orangnya. Dan seterusnya. Maknanya gitu semua. Zola bata. Pas di waktu pagi kecuali soro ya, soro sama laisa itu beda. Soro itu litahawul ya, makna tahawul, intikal. Soro Zaidun atau soro as-sa'ru pokoknya orang intinya jadi perubahan. Misalkan soro alpatun nakalan, si alpat menjadi nakal, awalnya nggak nakal jadi nakal ya. Itu perbedaan dari sebelumnya dan seterusnya. Nah,